Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bergabung lagi di kelas peneliti Uda Fikri, live streaming di TikTok. Nah, jadi khusus untuk Senin teman-teman, itu kita membahas tentang riset, penelitian, dan segala hal tentang akademik. Untuk IELTS itu di lain waktu ya. Insya Allah nanti kalau sempat jam 1 kita lanjut latihan IELTS. Kemarin udah listening dan reading. Jadi nanti speaking dan writing ya, insya Allah. Hadir Pak Mas Hakim ya, selamat bergabung lagi. Mas Hakim adalah murid online setia saya. Boleh bahas cara nerapin trustworthiness, validity, sama triangulation data buat kualitatif pemula. Oke. Ya, tadi saya ini teman-teman, saya lagi tertarik dengan militer dan kepolisian ya. Ini banyak sekali jurnal-jurnal tentang militer, studi tentang militer ya, dan kepolisian. Nah, udah lemot kali ya. Bentar. Di antaranya adalah untuk militer, ini yang menurut saya menarik ya, Critical Military Studies. Ini saya kalau kemarin kan Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, kan baru di ini ya, baru di wisuda atau baru melaksanakan ujian terbuka doktor, tapi bidang keilmuannya bukan militer ya ternyata. Ini sayang banget, menurut saya sayang banget. Harusnya untuk teman-teman ataupun pejabat yang bidangnya militer ya, itu bidang studinya ya militer gitu. Nggak tahu, mungkin karena beliau sudah beralih menjadi sipil ya, jadi background kemiliterannya nggak tahu apa nggak dipakai atau gimana. Harusnya tentang militer. Dan ini jurnal yang menarik menurut saya. Jadi studi tentang militer kritis, Critical Military Studies. Mungkin yang sulit kalau meneliti atau mempelajari militer itu adalah di militer itu kan berlaku hierarki ini ya, hierarki instruksi. Jadi ada atasan, ada bawahan, dan itu berlapis-lapis, ya kan? Jadi yang paling tinggi adalah panglima. Ya, panglima itu paling tinggi, ya di atasnya lagi ya presiden gitu ya. Cuma kalau dari segi kemiliteran itu panglima paling tinggi, atau saya nggak tahu panglima TNI dengan menteri pertahanan itu lebih tinggi mana? Itu saya nggak tahu ya. Mungkin coba kita cek ya. Panglima dengan panglima TNI dan menteri pertahanan lebih tinggi mana? Nggak bisa. Nah ini, Panglima TNI dipandang setara dengan Menteri Pertahanan karena bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam bagian penjelasan Undang-Undang TNI disebutkan secara jelas bahwa ke depan institusi TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan. Harusnya begitulah, ya. Harusnya. Tapi dalam prakteknya enggak. Panglima TNI itu setara. Dalam prakteknya ya. Kalau undang-undang TNI-nya saya nggak tahu juga. Nanti coba dicek lagi. Iya, nanti jadinya kan ini ya. Coba. Ini
apakah Panglima TNI, ini ada. Berdasarkan pasal 18 ayat 4, Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri mungkin maksudnya Menteri Pertahanan ya, dalam pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia. Coba. Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan negara. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI. Siapa yang menjadi Panglima tertinggi dalam Angkatan Bersenjata? Ya, Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Indonesia atau militer ya Presiden lah ya. Ya, ini mungkin maksudnya Benny Murdani ya. Coba di sini ada nggak? Benny Murdani. Itu siapa? Mana Benny? Oh bukan. Benny Sukadis. Ya. Ya, tidak berjalannya reformasi di sektor keamanan. Setelah keluarnya Undang-Undang TNI ini udah lama banget ya, 2017. Tidak ada lagi acuan untuk menegaskan kontrol sipil atas militer. Ini yang sangat penting karena reformasi sektor keamanan setelah 2004 sampai sekarang ini mandek. Berangkat dari polemik pernyataan Panglima TNI belakangan ini, Benny menilai perlunya reformasi di sektor pertahanan. Menurut Benny saat ini posisi Panglima TNI dipandang setara dengan Menteri Pertahanan karena bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Benny menjelaskan dalam bagian penjelasan Undang-Undang TNI disebutkan secara jelas bahwa ke depan institusi TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan. Ya ini ya, adanya dualisme dalam hal kebijakan strategis. Ya ini kerancuan di dalam kebijakan ya dan praktik operasional antara Panglima TNI dengan Menteri Pertahanan. Daripada dualisme kayak gitu, menurut saya ya Panglima TNI sekaligus Menteri Pertahanan, gitu aja nggak sih? Kalau polisi itu harusnya di bawah Kementerian Dalam Negeri nggak sih? Saya nggak tahu juga lah itu. Oke, bentar ya. Oke, apa lagi? Nah, udah mulai lemot. Ya intinya kalau pejabat atau siapapun Anda, latar belakangnya adalah militer. Kalau kuliah ataupun studi lanjut ya, mau S1, S2, S3 dan seterusnya. Saran saya di bidang militer aja lah. Militer, kalau Anda ini ya tentara, karena ini menarik loh, banyak hal yang menarik yang bisa diteliti. Dicoba ya, di sini ada apa? Memorializing violent resistance to authoritarianism, challenges and tensions at Portugal's Algarve Museum, resistance and freedom. Nah, ini juga menarik ya. Coba virtual veterans, encountering virtual veterans, AI chatbots, martial ontologies and memories of war. Nah, ini kalau militer itu yang menarik adalah tentang peperangan. Ya enggak? Apalagi kayak ini kalau Anda tentara ini ya, Agus AHY itu kan merupakan alumni apa itu? Pasukan perdamaian PBB Libanon, ya enggak? Itu menarik itu untuk diteliti. Menurut saya ya, bagaimana pengalaman tentara Indonesia yang menjadi pasukan perdamaian PBB di Libanon. Wah, itu aja udah menarik itu. Itu tidak hanya untuk para peneliti di bidang militer, tapi di Indonesia pun orang juga pasti tertarik gitu.
pengalaman pribadi Mas AHY sebagai pasukan perdamaian Libanon, ya kan, dan juga teman-teman yang lain. Itu di Indonesia pasti tertarik, orang-orang Indonesia ya, pengen tahu gimana sih jadi pasukan perdamaian di sana. Apalagi sekarang ini lagi panas-panasnya, ya enggak? Wah, gitu kalau saya ya. Ini bagus teman-teman. Ya, ini untuk tentara. Ini coba bidang keilmuan apa? Orang ini Raquel ini dari apa? Kalau Mas AHY itu menulis artikel kan bagus ya. Ministry of apa? Cuma masalahnya dia bukan apa ya, menteri di bidang pertahanan ya, atau di kemiliteran, itu sih masalahnya mungkin ya. Dia sekarang apa? Pertanahan masih ya? Masih, saya nggak tahu apa. Mungkin disesuaikan dengan kementerian yang dia pegang sekarang. Mungkin ya, saya nggak tahu juga. Tapi kan kalau apa ya, kalau posisi menterinya itu didapatkan dari deal-deal politik itu kan ya gimana ya, kurang pas lah menurut saya. Jadi kalau bisa sesuai background keilmuan, sesuai background pengalaman. Ya, kalau menurut saya Mas AHY itu harusnya menjadi Menteri Pertahanan ya, harusnya. Tapi karena mungkin dia keluar dari militer sebelum waktunya ya. Jadi belum sampai jenderal dia udah keluar. Nah, ini yang akhirnya membuat apa ini kedudukan dia di militer itu jadi rapuh ya. Jadi nggak bisa dia memegang militer. Ya, masa yang menjadi Menteri Pertahanan atau Menteri Pertahanan ya pasti ya, karena dia kan sudah jadi sipil ya, jadi purnawirawan gitu. Atau nggak tahu dia udah purna apa belum si AHY ini. Cuma yang pasti itu ya, jadi apa kalau disesuaikan dengan background dia yang militer, ya yang pas ya Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan sekarang siapa ya? Pertahanan. Kabinet Merah Putih. Oh, Syafri Samsudin. Ya, Syafri Samsudin ini kan ini ya, apa, jenderal ya. Dia kayaknya dari kementerian ini enggak sih? Kok kementerian? Dari TNI AL ya kalau nggak salah. Coba kita lihat ya. Ya, yang bisa menjadi Menteri Pertahanan itu kalau dari militer, kalau nggak titel terakhirnya jenderal, itu kurang menggigit ya. Karena kan nanti dia membawahi jenderal-jenderal ya, Menteri Pertahanan itu. Coba kita lihat. Pangkat terakhirnya ini Letnan Jenderal. Iyalah, minimal Letnan Jenderal di militer itu berapa ya bintangnya? Coba. Bintang Letnan Jenderal. Oh, 3 betul. Iyalah, mana bisa dia jadi Menteri Pertahanan atau jadi Panglima kalau bintang dia baru 2. Kayak siapa ini? Yang sekarang jadi Kapolri ini siapa? Pak Sigit ya. Pak Sigit itu kan ketika diangkat menjadi Kapolri, sebenarnya pangkat dia baru Irjen ya, setahu saya. Coba ini. Pak siapa? Pangkat Sigit. Nah, ini ya, Listio ya, Pak Listio. Betul nggak sih? Ketika diangkat Kapolri. Kalau nggak salah Irjen ya baru. Nih ya, kenapa dia diangkat ya? Karena dia mantan ajudannya Presiden Jokowi ya. Coba Presiden melantik jenderal naikkan 1 tingkat. Nah ini. Ya, setahu saya ketika diangkat dia masih Irjen sebenarnya. Tapi karena mau diangkat, jadi dikasih
ini ya, satu tingkat. Nah, sebentar. Jenderal Pol, resmi menjadi Kapolri. Komjen Pol menggantikan. Ya, jadi sebelum diangkat menjadi Kapolri, dia dikasih ini ya, dikasih bintang satu lagi. Karena minimal harus komjen ya, jadi bintang 3 untuk menjadi Kapolri. Syaratnya begitu. Sama kayak Panglima TNI, kalau mau menjadi Panglima itu pangkat terakhirnya harus Letnan Jenderal ya. Jadi kalau udah bintang 4 ya Jenderal panggilannya. Gitu teman-teman. Aduh, saya lupa. Bentar ya. Kalau nggak dibuka hilang nanti. Nah, ini deh. Oke, gitu teman-teman. Kalau tentang kepolisian itu ada di sini tadi ya. Nih, kalau Anda polisi, ini coba ya teman-teman yang di kepolisian, polisi atau tentara, militer, dan tertarik mau meneliti bareng saya. Ini kita targetkan ini target ke jurnal ini. Ini bagus ya. Police Practice and Research ini terindeks Scopus I1. Nih, I1. Ini yang kepolisian. Kayaknya dulu pernah saya tunjukkan nggak sih? Ya, jadi banyak jurnal-jurnal menarik ya, sesuai dengan bidang keilmuan Anda. Dan saya pengen punya, apa ya, bukan pengen ya, gerakan atau program, gimana ya, polisi intelektual, tentara intelektual. Wah, gitu kalau saya ya. Jadi saya berharap ada polisi intelektual, ada tentara intelektual. Jadi ya mohon maaf ya, maksudnya tentara itu jangan kosong-kosong banget lah. Karena kalau seseorang itu kosong, maksudnya tidak memiliki kemampuan intelektual yang bagus, itu biasanya ya nggak bagus ya, kurang bijaksana. Dan saya kalau ketemu, mohon maaf ini, ketemu tentara atau polisi yang apa ini namanya tingkat intelektualnya kurang, itu biasanya seenaknya sendiri, ya enggak? Tentara, polisi yang tingkat intelektualnya kurang, itu biasanya seenaknya sendiri, jadi kepada rakyat, kepada orang kecil, itu mainnya kekerasan. Kamu nggak tahu, saya ini tentara, saya ini anggota, nah dan seterusnya gitu. Itu karena tingkat pendidikan, tingkat intelektualnya masih rendah. Gitu ya. Jadi ilmu itu penting untuk siapapun. Ya, ilmu. Orang bisa tahu dengan apa ya, bisa beradab, bisa apa ini namanya, civilize. Ya, civilize itu kan sipil ya, dari kata-kata sipil. Civilize itu artinya beradab. Ya, beradab. Jadi ya kan, civilize itu artinya beradab. Nah, untuk bisa beradab kan orang harus tahu dulu, harus punya ilmu gitu loh. Oh, kalau Anda melakukan tindakan sewenang-wenang kepada orang kecil, kepada rakyat, artinya Anda itu tidak memiliki hati nurani. Nah, itu kan taunya itu kan dari ilmu, ya enggak? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu ya. Jadi saya itu ada satu gerakan atau program tentara intelektual, polisi intelektual. Ya, jadi biar nggak sembarangan dalam bertindak. Nah, lebih-lebih lagi ini, saya ingin ada tentara peneliti dan polisi peneliti. Ya, banyak sekali itu data-data yang, aduh sayang banget kalau nggak dijadikan penelitian. Ini contohnya ya, ini bystander actions during police work on the street. Nah, ini kan tentang apa ya,
bystander actions itu coba yang pas maknanya gimana. Habis ini saya jelasin ya Mas Hakim tentang tadi validasi data. Dan ini yang saya kadang, aduh, di Indonesia itu ya dosen-dosen itu campur aduk pemahamannya. Tindakan pengamat selama tugas polisi di jalan, sudut pandang petugas. Oke, jadi bystander actions itu, bystander itu pengamat ya. Jadi coba di sini maksudnya gimana ya? Officer perspective. Jadi kalau Anda polisi, itu kan Anda apa ya? Istilahnya semua orang punya perspektif, semua orang punya pendapat. Itu intinya, ya. Kayak ini, saya tadi baru lihat berita. Kalian tahu nggak dengan Satbor? Itu. Ya, Kang Gunawan, Satbor. Yang joget-joget ini, kita mumpung lagi ada di TikTok ya. Yang live-nya itu joget-joget itu loh, tahu ya? Nah, itu kan kemarin dia ditangkap ya kan? Ditangkap di penjara karena kasus judi online ya, promosi judi online. Tahu ya? Nah, itu kan menarik ya. Itu akhirnya viral dan banyak pro dan kontra. Yang pro bilangnya Satbor itu udah betul ditangkap karena dia mempromosikan judi online. Nah, gitu kan? Ya, orang yang mempromosikan judi online ya itu masuk ke ranah kriminal dan bisa ditangkap oleh polisi. Cuma yang kontra bilangnya, lah itu artis-artis yang juga mempromosikan judi online ya, sebenarnya itu judi online cuma mungkin mereka nggak tahu kan, dikemas dengan kata-kata game online. Nah, ini teman-teman juga harus hati-hati ya dengan istilah game online itu biasanya itu ternyata adalah judi online. Ya, hati-hati ya. Nah, yang kontra bilangnya ini kan Satbor ini, orang-orang yang suka joget di live TikTok ini kan orang kampung ya, orang saya sendiri kalau melihatnya kayaknya orang-orang, mohon maaf ya, yang pendidikannya rendah gitu loh. Jadi ya orang kampung kalian tahu lah ya, orang desa, nggak tahu apa-apa. Nah, jadi ketika mereka dituduh telah mempromosikan judi online, ya mereka mana tahu gitu loh. Nah, itu ya. Jadi akhirnya banyak yang berkomentar bahwa Satbor itu harusnya dilepas atau tidak boleh ditangkap karena orang biasa yang tidak tahu apa-apa, atau kalaupun memang Satbor ditangkap dan kawan-kawannya itu karena karena pasal ya mempromosikan judi online, harusnya artis-artis yang lain itu juga ditangkap gitu katanya ya. Ternyata kan enggak gitu. Dan saya juga mencurigai kenapa mereka tidak ditangkap karena udah ya, karena udah dibayar gitu ya. Polisi kan intinya itu, kalau ada duit ya bebas Anda. Nah, ini kalau dari kita perspektif masyarakat. Nah, ini sekarang ada perspektif polisi, officer perspective. Nah, ini yang perlu tapi jangan perspektif polisi yang asal-asalan juga ya, tapi yang betul-betul berintelektual, berbobot gitu loh, dan tanpa ada tendensi apa-apa. Gitu. Kalau polisi kan rata-rata tendensinya adalah membela diri ya. Tapi kita tetap butuh polisi teman-teman ya, polisi, tentara, militer itu butuh, itu nggak bisa, itu perangkat negara. Kalau nggak ada tentara, nanti kita diserang Israel atau diserang negara mana gitu ya. Ya, siapa yang bisa membela? Sementara pertahanan negara itu yang terdepan adalah militer. Karena seandainya ada roket, ada bom dan seterusnya, yaitu ya orang militer yang menangkisnya. Gitu, itu pertama. Terus polisi itu ya keamanan di dalam negeri. Siapa yang bisa menertibkan masyarakat, terutama
para penjahat-penjahat, preman dan seterusnya. Kita tetap butuh polisi itu, teman-teman. Nah, ini harusnya ada keseimbangan perspektif ya. Jadi perspektif polisi dan perspektif masyarakat. Jadi kalau berimbang itu bagus, teman-teman. Nah, itu yang saya maksud dengan atau yang dimaksud artikel ini dengan officer perspective. Terutama bagaimana nih ya tindakan, mungkin kita cek nanti, saya udah download artikelnya. Yang dimaksud bystander actions itu seperti apa? Ini terutama mungkin kalau di luar negeri ya, kayak di Amerika kita sering lihat berita-beritanya. Polisi di Amerika itu kan pakai ini ya, body cam. Jadi ada kamera di ini di tubuhnya atau di bajunya. Itu bagus ya, itu untuk menunjukkan transparansi polisi dalam melakukan tindakan tindakan atau penanganan kriminal gitu ya. Jadi apakah sudah betul secara etika, secara prosedur atau belum? Itu bagus ya. Nah, ini mungkin maksudnya seperti itu ya. Bagaimana polisi melakukan tindakan-tindakan di jalan. Oke, saya tunjukkan ya satu artikelnya ini. Bentar. Lemot banget. Atau mungkin sebelum ke sini, saya mau jawab pertanyaannya Mas Hakim ya. Jadi Kak, tentang validasi data, kalau di kualitatif itu setidaknya ini ada beberapa ya. Sebentar. Validasi data di penelitian kualitatif itu berbeda dengan validasi data yang ada di kuantitatif. Dan kalau di penelitian kuantitatif, coba saya kurang tahu ya bagaimana to validate quantitative data. Iya, sebenarnya pada dasarnya semua data penelitian itu divalidasi oleh peneliti sendiri. Saya nggak tahu ya, kayak di kampus S3 saya itu selalu ini teman-teman saya itu ya nggak hanya S1 S2 nggak hanya S1 S2 saja ya, S3 pun juga harus ada namanya data validator gitu. Saya nggak tahu kenapa harus kayak gitu. Nggak perlu kayak gitu. Ini coba, researchers validate quantitative data to ensure the quality of the data. Jadi yang memvalidasi ya peneliti sendiri. Apa saja? Ini, yaitu dari, ini kalau kuantitatif ya, dengan proses ini mengambil data ya. Mengambil data itu yang betul. Jadi ketika Anda mengambil data itu sudah robust itu apa ya? Udah paten gitu ya. Ya udah kuat, udah betul gitu istilahnya. Itu udah valid istilahnya ya. Jadi proses pengambilan data itu udah betul, itu udah valid. Itu yang dari segi ini ya, proses pengambilan datanya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, instrumen yang digunakan juga sudah betul. Use reliable instrument. Contoh, menggunakan survei, kuesioner. Kalau ini sudah betul, ya sudah, berarti sudah valid ya. Yang kedua. Terus menggunakan standar profesional dan etik yang menggunakan standar yang etis dan profesional. Ini contoh, ketika Anda mengambil data, ya itu ada consent letternya, ada pernyataan dari ini ya. Kalau di kuantitatif itu kan responden ya istilahnya.
Kalau di kualitatif itu partisipan atau peserta penelitian. Nah, itu ada surat keterangan bahwa mereka bersedia untuk diteliti. Gitu, ada tanda tangannya. Nah, itu sudah valid berarti yang ketiga. Terus kalau di kuantitatif, nah, ada namanya alat validasinya. Ya, pakai Excel boleh, pakai software juga boleh. Saya nggak tahu softwarenya apa. Saya bukan orang kuantitatif ya. Terus document inconsistencies, document any data inconsistencies. Jadi mungkin jadi ada apa di data itu ketika Anda ini ya, apa ini namanya, Anda analisis itu terjadi beberapa inkonsistensi gitu dari si responden ataupun peserta penelitian. Terus yang terakhir, nah ini ada lagi ada nggak duplicate? Duplicate itu apa ya, kesamaan data gitu antara satu data dengan data yang lain. Terus error. Nah, biasanya kalau di survei itu kan ada eh, margin error gitu ya. Jadi makanya disebutkan apa kesalahan atau error dari penelitian atau apa ya data ini itu kadang 10%, kadang 5%. Kalau 1% atau tidak ada sama sekali nggak mungkin ya. Pasti ada margin errornya kalau di kuantitatif ya, yang berbasis statistik. Terus melakukan analisis statistik. Nah, di sini nggak ada nih. Ini AI ini ya dari Google. Eh, ada nggak validator data? Nggak ada di sini. Jadi kenapa di kampus S3 saya itu harus ada orang ketiga yang memvalidasi data penelitian mahasiswa? Itu coba itu dari mana itu? Nggak tahu saya. Nggak perlu ya, jadi nggak perlu ada validator data itu nggak perlu. Yang memvalidasi penelitian kita, data kita itu ya kita sendiri gitu. Melalui ini tadi ya, ada dari pengambilan data, terus penggunaan instrumennya sudah betul apa belum ya kan? Survei yang digunakan sudah teruji apa belum? Makanya saya kalau kalau apa Anda pemula, sebaiknya jangan membuat survei secara mandiri. Maksudnya coba-coba buat sendiri surveinya. Jangan ya. Coba ini kalau bisa gunakan survei yang sudah teruji. Gitu. Cuma takutnya ini nanti kena ini sih ya, kena copyright ya. Contoh di sebuah penelitian apa menggunakan dia membuat survei gitu ya, membuat survei apalah terserah. Terus kita pakai itu nanti takutnya kena copyright. Yang mungkin yang bagus adalah kita adopsi, kita adaptasi. Jadi berdasarkan survei ini kita apa istilahnya? Kita ubah gitu ya, kita kontekstualisasikan ke dalam penelitian kita. Itu lebih bagus ya. Gitu teman-teman. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi siapa validator penelitian siapa validator data penelitian kita? Ya diri kita sendiri. Paham ya? Nih coba ini ada nggak dosen-dosen ini yang ikut les saya? Biar paham. Terutama ini profesor-profesor yang di kampus S3 saya. Ini biar paham ya. Nggak perlu itu validator data itu. Ngapain? Ketika proses pengambilan data dan analisis data Anda itu sudah betul, itu udah valid. Paham ya? Nah, kalau di kualitatif, ini kadang perlu ada kayak gininya. Kalau perlu. Yang pertama adalah member checking. Nah, biasanya di dalam artikel ataupun hasil penelitian ya, disertasi, tesis atau skripsi itu ada penjelasannya. Ada tulisan ya. Ini contoh data yang sudah dikumpulkan, contoh mungkin interview atau wawancara, itu kan dijadikan transkrip ya, transkripsi, tulisan gitu kan. Nah, untuk memastikan keakuratan data, itu biasanya setelah ditranskripsi, transkripsi itu dikirim lagi ke ini kepada partisipan penelitian. Gitu biasanya. Jadi bisa informally, bisa formally terserah. Ya, jadi file
transkripsi wawancara itu dikirimkan ke partisipan, terus disuruh baca, terus dicek kira-kira udah betul apa belum gitu ya. Tapi biasanya kan males ya. Yang namanya peserta penelitian atau partisipan penelitian itu kalau udah diwawancara udah nggak mau urusan lagi gitu biasanya. Dan itu nggak perlu juga nggak. Kalau dia bilang udah saya percaya kok sama kamu, itu udah valid berarti ya, data kita udah valid. Where the researcher summarizes their interpretation of what the participant said or formally where the researcher reaches out to participants after data collection. Ya boleh ya. Kalau saya sih gini, saya daripada minta si partisipan ini memvalidasi ya hasil atau data yang sudah kita kumpulkan ini ya, mending data ini kita olah aja langsung, kita olah terus kita olah itu maksudnya kan nanti kita pilih gitu ya, ada namanya analisis data ya, dan apa tadi ya, pasti kita pilih bagian mana yang kita jadikan yang akan kita analisis dan kita bahas di discussion gitu kan. Nah, nanti kalau sudah jadi artikel atau skripsi, tesis atau disertasi, nah kalau udah jadi baru kita kasihkan ke partisipan. Gitu. Udah betul apa belum? Gitu. Jadi biar nggak bertele-tele lah gitu. Ya. Saya nggak tahu nih kenapa dosen-dosen itu terlalu menekankan kepada validasi data. Bahkan harus ada orang ketiga untuk memvalidasi data. Nggak perlu kok. Nih, boleh ya triangulation. Ada istilahnya nih ya, data collection, multiple perspectives. Ya ada data, ada investigator, ada theoretical triangulation. Boleh kalau mau pakai kayak gini pun juga boleh. Cuma ya nggak harus. Nih, seeking alternative explanation ya kan. Researchers can strengthen the validity of their findings by actively seeking alternative explanations to what appear to be research results. Nggak perlu kok, saya ini nggak perlu. Penjelasan itu dari Anda, kan Anda peneliti. Anda sekaligus siapa? Investigator kalau di sini istilah si AI ini. Dan Anda sekaligus interpreter. Interpreter itu yang memaknai data. Gitu ya. Dan yang namanya kualitatif research, penelitian kualitatif itu peran dari peneliti itu kan sangat besar ya. Jadi apa ya istilahnya ya? Coba saya lupa. Pokoknya kualitatif itu semua berpusat kepada peneliti. Gitu. Coba ya. Qualitative research. Namanya apa sih? Iya, jadi penelitian kualitatif itu bertumpu sepenuhnya kepada peneliti. Karena semuanya dari perspektif peneliti. Makanya banyak para quantitative researchers ya, para peneliti kuantitatif itu yang mengatakan penelitian kualitatif sangatlah subjektif gitu katanya ya. Padahal subjektivitas kuantitatif itu kualitatif subjektif, kuantitatif pun juga subjektif. Mana ada yang betul-betul objektif dalam dalam dunia ilmiah? Nggak ada. Selama yang melakukan penelitian itu adalah manusia, pasti subjektif. Itu Anda harus paham loh teman-teman. Jadi jangan orang gimana ya? Ini adalah ideologi positivisme ya. Positivisme. Ada namanya ideologi positivisme. Nih coba. Positivisme itu adalah sistem filosofi yang
Every rationally justifiable assertion can be scientifically verified or is capable of logical or mathematical proof, and that therefore rejects metaphysics and theism. Okay. The theory that laws are to be understood as social rules, valid because they are enacted by authority or derived logically from existing decisions, and that ideal or moral considerations that a rule is unjust should not limit the scope or operation of the law. Ya, apa ya, coba ya, ciri-ciri positivisme itu apa ya? Pokoknya yang saya tahu, ciri-ciri positivisme itu menekankan objektivitas, ya. Terus apalagi? Menekankan pada positivity gitu. Jadi segala sesuatu itu positif. Nah, kalau di ajaran Islam mungkin semuanya itu husnuzon gitu ya, semuanya positif. Jadi membunuh orang pun positif gitu. Pokoknya gitulah ya. Jadi itu. Nah, kalau saya kebetulan, kalau Anda mau tanya ya, mazhab saya, mazhab ilmiah atau keilmuan saya itu apa? Ini, criticism. Paham ya? Criticism. Jadi kalau di paradigma criticism itu tidak ada yang positif, tidak ada yang objektif, tidak ada yang mapan, tidak ada yang baik ya, semuanya jelek gitu. Atau kalaupun mau berimbang ya, ada yang baik, ada yang buruk gitu. Tidak ada yang betul-betul baik. Ya, tidak ada yang betul-betul positif. Itu di criticism. Oke, mana tadi? Ya, jadi penelitian kualitatif itu sangat bertumpu kepada penelitinya, teman-teman. Reflexivity, demonstrating reliability, can use triangulation to provide a more compelling argument. Ya, jadi kalau saya malah bilang yang menunjukkan kevalidan sebuah data di penelitian kualitatif ya data itu sendiri, data dan bagaimana Anda melakukan proses pengumpulan data dan analisis data, dan akhirnya nanti menjadi discussion. Dari situ aja sudah kelihatan ini valid apa enggak. Ini betul-betul data yang diambil dari partisipan atau tidak gitu. Itu kelihatan. Saya kalau baca artikel penelitian itu kelihatan kok ini asli apa enggak ini. Ini apa dibuat-buat apa enggak. Itu kelihatan kok. Ya. Ini AI apa bukan? AI itu kelihatan banget loh. Ini bahasanya ya, bahasa AI itu sangat paten ya, sangat tertata rapi gitu. Ini bukan bahasa bukan bahasa manusia ini. Ya. Jadi kalau manusia itu lebih berwarna gitulah. Ya. Oke, ini ada pertanyaan. Nggak tahu Pak, di sumber nggak ada yang validator tapi ditanyain. Ya itu loh, itu. Ya Allah, itu dosa turun temurun itu. Dan itu, ini kalau mau tahu ya, keberadaan validator data itu yang saya tahu dari kampus S3 saya. Kalian cek sendirilah kampus S3 saya di mana ya. Itu dosa turun temurun itu. Karena dari dosennya, dari profesornya itu mengajarkan harus ada validator data. Terus nanti mahasiswa ini nanti jadi dosen dan ketika jadi dosen diajarin lagi kepada mahasiswa mereka. Itu harus ada validator data. Ini gimana sih? Dosa turun temurun gitu loh. Harusnya Anda kritis gitu loh. Ini udah betul apa belum yang dilakukan oleh profesor saya. Dan itu nggak masalah. Itu bukan berarti Anda tidak beradab ya, tidak punya adab kepada guru. Enggak. Itu coba lihat ya imam. Kalian kalau orang Islam ya, kan tahu yang namanya ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Itu coba, relasi itu kan relasi guru murid juga itu. Kalau Imam Maliki itu bukan muridnya Imam Hanafi, bukan ya. Tapi mereka berdiri sendiri-sendiri. Nah, yang jelas-jelas guru itu Imam Maliki kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kepada Imam Hambali. Itu kan guru murid. Tapi kok kenapa pada akhirnya mereka buat mazhab-mazhab sendiri? Nah, itu karena ada sisi kritisismenya. Apakah ketika mereka membuat mazhab sendiri mereka itu tidak
punya adab kepada gurunya. Tidak. Itu ya, coba ini orang-orang pesantren ini. Saya orang pesantren, tapi saya punya kemampuan untuk berpikir sendiri. Dan apa salahnya saya mengkritik guru-guru saya? Kenapa? Kan mereka juga manusia, ya. Manusia pasti ada kekurangannya. Ya. Jangan dilanjutkan itu. Tradisi-tradisi yang menyesatkan itu. Validator data apalah itu. Nggak perlu. Ya, coba eh, di artikel-artikel ini nanti saya tunjukkan nih artikel Scopus, artikel internasional yang berkualitas. Ada nggak mereka hasil interview itu divalidasikan kepada validator? Ya, nanti kita cek habis ini. Instrumen interview sama observasi juga adaptasi ya Pak? Ya nanti ya tergantung nanti. Kalau pemula sebaiknya instrumennya adaptasi ya. Jangan diambil mentah-mentah, nggak boleh. Itu melanggar copyright nanti ya, melanggar hak cipta nanti. Jadi instrumen interview ya maksudnya kan ini ya daftar pertanyaan gitu ya. Terus kalau observasi ya mungkin checklist. Nah daftar checklistnya itu diadaptasi ya, dikontekstualisasikan ke dalam ya konteks Anda. Untuk peneliti pemula. Ingat-ingat ya, ini yang saya ajarkan kepada kalian yang mahasiswa S1, baru belajar riset. Bahkan termasuk mahasiswa S2 atau S3 yang belum menguasai kemampuan meneliti internasional yang mumpuni ya. Itu saya anggap masih peneliti pemula. Selama Anda belum menerbitkan satu artikel Scopus pun ya, artinya Anda masih pemula. Kalau Anda sudah menerbitkan artikel Scopus berapa lah ya, 2 atau 3 bolehlah ya, saya akui. Dan saya yakin bagi Anda yang sudah menerbitkan artikel Scopus yang berkualitas ya, yang betul-betul ya, bukan abal-abal, bukan membayar dan seterusnya, itu sama pemikirannya dengan saya. Oke? Kalau nggak sama ya udah. Hanim Salsabila, Pak, apa yang harus disiapkan sebelum daftar kuliah S2 supaya saat tesis tidak membutuhkan waktu lama? Aduh, gimana ya? Ini Mbak Hanim ya. Menurut saya kalau kuliahnya masih di Indonesia, ya, jangan berharap cepat lah. Jangan berharap cepat lulus kita. Ini yang saya tahu ya. Memang ini generalisasi, iya betul. Ya, tapi kan ini maksudnya untuk memancing Anda. Apakah ini betul-betul terjadi hampir di seluruh di seluruh Indonesia apa enggak? Ya, pastinya ada yang terjadi, ya, terjadi juga, ada yang tidak terjadi, ya. Samalah kayak feodalisme dosen itu yang saya alami ya. Di kampus saya ya, saya mengalami feodalisme. Apakah ada mahasiswa lain juga mengalami feodalisme? Ya, tergantung mereka berani ngomong apa enggak gitu. Di kampus lain juga begitu. Ya, Anda mungkin mengatakan, "Oh, saya tidak mengalami feodalisme dosen kok. Dosen saya baik-baik kok." Nah, itu kan di konteks Anda. Di konteks lain kira-kira terjadi apa enggak? Ya belum tentu juga, ya. Jadi kita sama ini posisinya ya. Anda saya dibilang generalisasi, kalau Anda spesifikasi gitu. Apa lawannya generalisasi itu apa? Spesifikasi ya. Dikiranya apa yang terjadi di konteks Anda hanya terjadi di Anda saja. Kan enggak. Itu salah juga Anda, ya. Paham ya? Jadi kalau di Indonesia jangan berharap cepat. Kecuali Anda anak presiden, anak gubernur, anak rektor, anak dekan, kayak anak dari dekan S3 saya kemarin ya, itu 3 tahun udah selesai S3-nya. Wah, luar biasa ya. Kalau kawan-kawannya bilang, oh memang kok dia ini pinter ya, pinter matamu. Atau orang Jawa bilangnya endasmu ya, kepalamu. Pinter itu relatif, tergantung Anda melihatnya dari aspek apa, dari segi apa. Apakah anak seorang profesor pasti juga wong profesor aja belum tentu pinter kok.
Coba saya kalau kalau berani ya, ini profesor dari manapun, yuk kita duduk bareng ya, live kayak gitu, kita diskusi ya, atau debat juga boleh. Ya, tentang keilmuan yang sesuai lah ya, jangan nanti saya didebatkan dengan profesor teknik ya. Janganlah, mana bisa nggak nyambung itu ya. Ya, saya aja menganggap ada sebagian profesor yang tidak pintar, apalagi yang tidak profesor ya. Oke, apalagi ya. Jadi kalau kalau masalah cepat atau lambatnya Anda lulus kuliah, Mbak Hanim, itu tergantung kampusnya. Kawan saya banyak yang kuliah S2 di Inggris apalagi ya, Inggris itu S2 cuma 1 tahun. Di Eropa secara keseluruhan 1 tahun. Kalau mau yang cepat di Inggris saja, ya Inggris, Eropa. Kalau di Amerika, Australia masih 2 tahun ya. Itu saran saya. Banyak teman saya itu yang kuliah S2 di Inggris sudah selesai 1 tahun. Karena saya nggak tahu kenapa Indonesia kayak gitu ya. Betul, kita mengejar kualitas betul. Tapi kan kualitas yang bagaimana dulu, ya. Kualitas itu harus disesuaikan dengan kemampuan. Kalau di dalam Islam ada 2 macam iman, ya. Apa itu namanya? Ya ayyuhalladzina amanu, eh, apa itu? Oh bukan, 2 macam takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih gitu ya. Bertakwalah kamu sebenar-benar takwa yang sempurna. Itu ada 2 ya. Itu yang pertama, itu yang paling tinggi. Terus tapi ada yang kedua, ittaqullaha mastata'tum gitu. Bertakwalah kamu semampu kamu. Ada 2 macam, ada 2 level. Dan makanya apa ya? Itu artinya kalau menurut saya itu 2 strata takwa. Dan ini sama di dalam perkuliahan juga gitu. Ada kualitas. Bentar ya, teman-teman. Maaf Pak ya. Saya kira paket. Ternyata orang minta sumbangan. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi banyak PR lah di Indonesia ini. Jadi ada istilahnya, nah kalau diterapkan ke dalam penelitian ada standar ya, standar kualitas, tapi harus juga kita pahami kemampuan ya, kemampuan mahasiswa. Nah, ini harus ada titik tengahnya. Jangan dipaksa semua harus standar semua. Janganlah standar yang paling tinggi. Manusia itu ada kelemahannya. Ya, cuma nggak tahulah Indonesia ini parah. Sistem pendidikan tingginya masih parah menurut saya. Kalau saran saya Mbak Hanim kuliah S2 di Inggris. Kalau mau belajar gimana bisa kuliah di Inggris, bisa, banyak teman saya ya. Oke, kalau S2 di luar negeri nggak ada tesis ya, nggak ada tesis. Kalau ya maksudnya ada juga yang berbasis tesis, ya boleh ya. Kebetulan ada teman saya yang ngambil S2 di Inggris, dia sendiri yang pengen ngambil tesis ya. Jadi sebenarnya nggak harus, tapi dia ngambil gitu. Dan ketika selesai mengerjakan tesis, dia bimbingan sama saya gitu ya. Ini kira-kira dilulusin nggak sama sama dosennya gitu. Terus ya saya komentarin ya tesis dia ya. Terus saya ya saya bilang mau jawaban jujur apa yang tidak jujur gitu. Kalau jujur itu nanti pahit, kalau tidak jujur itu saya bukan tidak jujur sih apa ya, jawaban jujur atau yang menyenangkan. Nah gitu. Nah, saya bilang kalau jujur ya ini nggak bagus secara kualitas. Karena basis teorinya kurang kuat. Terus yang kedua topik yang diangkat ini apa ya sudah jadul banget ya. Gitu saya bilang. Terus dia minta yang menyenangkan. Yang menyenangkan saya bilang, kamu tulisan tesis kamu kayak apa aja?
insya Allah gitu ya. 99% saya bilang ke dia. Kamu lulus S2 di Inggris itu. Dia dari mana ya? Saya lupa. Birmingham apa Manchester gitu. S2-nya. Cuma biasalah ya yang namanya psikologis kita ketika mengerjakan tesis, mengerjakan ujian itu kan pasti khawatir gitu ya, anxiety gitu ya, anxious, khawatir nanti nggak lulus dan seterusnya. Dan ternyata dia lulus ya. Ya, setelah lulus dia nggak ke saya lagi, ya udah. Oke, apalagi nih? BDN Suci Novitasari. Pak, hal pertama apa yang harus dilakukan untuk buat judul ya maksudnya ya, bukan jual. Masa Anda mau jual Scopus? Kalau mau buat judul Mbak Suci, saran saya ke sini ya, ke Taylor and Francis. Coba Mbak Suci apa? Mbak Suci masih ada di sini nggak? Bidang keilmuannya apa? Biar saya eh, arahkan ya. Ya, kalau yang pertama dilakukan ke sini, ke jurnal ya, ke jurnal untuk mencari inspirasi. Oke, kebidanan. Nah, kebidanan apalagi? Saya udah banyak murid saya di bidang kebidanan. Kemarin hanya pengalaman ke jurnal Dohara. Waduh, Dohara itu apa ya? Nah, coba jurnal kebidanan ya. Kalau kebidanan, Mbak Suci bisa ke jurnal ini ya. Ada banyak kok. Ini kebidanannya apa? S1, S2, atau S3? Semuanya aja ya, siapapun Anda, bidang keilmuannya apa, ke sini ya saran saya. Background saya pasti Taylor and Francis. Taylor and Francis. Karena ini adalah rujukan artikel atau riset sedunia. Anda carilah siapa pakar di bidang Anda, pasti ada di sini. Profesi rencana mau S2. Oke, profesi itu saya kira udah S2 ya, ternyata enggak ya. Masih ada lagi ya S2 sendiri. Ini nursing. Ini Mbak ya. Di VT-VT saya udah banyak itu membahas tentang kebidanan ya. Tapi nggak apa-apa, ini biar lebih ini lagi. Nurse. Iya, ke sini aja, Mbak. Jadi coba baca-baca artikel terbaru. Ya, ini 2022. Ini yang paling bagus, Mbak Suci. Coba baca-baca artikel yang ada di Contemporary Nurse. Ini bagus ini. Kayaknya orang Indonesia belum ada yang pernah terbit di jurnal ini. Padahal ini bagus, ini Q1 ini. Coba ada nggak Indonesia ya? Judul websitenya ini aja, di Google aja, Ten Fonline, atau tulis saja Taylor and Francis Online. Tambah online-nya ya. Tambah online-nya, jadi biar munculnya seperti ini. Nah, ke sini ya Mbak Suci. Oh, sorry. Kok saya ke sini ya? Oh, sorry. Saya lagi nyari penelitian Indonesia ya. Penelitian tentang nursing ataupun kebidanan di Indonesia. Ternyata udah ada satu. Oh, ada lagi nih dua. Wah, tapi ini kayaknya berbayar dia. Dia ambil yang open access kayaknya. Kalau Anda pilih yang open access teman-teman, ya, itu artinya Anda membayar. Oh, dari Australia lagi. Pantas lah ini kalau dia lagi kuliah. Nih ya, Mbak Suci ya. S2 atau S3 ke sini. Ke Australia ya.
School of Nursing and Midwifery, La Trobe University. Ya, Bismillah, mudah-mudahan bisa. Oke. Kalau kampus-kampus di luar negeri, kayaknya di Indonesia juga ada juga yang kerjasama ya. Kayak UI, ITB itu kadang kerjasama publikasi dengan jurnal-jurnal ini. Tapi artinya kerjasama itu mereka membayar ke dia. Jadi biar nanti artikelnya dipermudah gitu untuk terbit di jurnal ini. Ya, ini ada namanya spiritual care for older people living in mana ini? In the community. Nih, ya, jadi tentang bagaimana saya nggak tahu ini. Spiritual care itu gimana? Jadi merawat secara spiritual gitu. Merawat orang-orang tua secara spiritual. Ya, tinggal dicari aja yang sesuai dengan minatnya Mbak Suci ya. Banyak ini topik-topik yang menarik. Kalau ini apa nih? Kalau ini tentang leadership ya, tentang kepemimpinan. Mungkin saya nggak tahu kalau di nursing itu eh, perawat itu manajemennya di mana? Ada nggak kepala perawat? Nah, kalau ada kepala perawat berarti bisa masuk ke leadership ya kalau mau. Ini orang mana ini? Queensland. Oh, luar biasa ya. Oh, Linda Shields ini bukan orang Indonesia. Yang orang Indonesia yang mana? Mutia Yusuf. Yang tadi orang Win Hasanuddin ya, Mbak Suci. Nih, Win Alauddin, Makassar. Kayaknya lagi kuliah S2 apa S3 di Australia. Terus Tony Ryan ini kayaknya orang Australia. Mutia Yusuf ini yang kayaknya orang Indonesia. Nih, Nursing Department. Nah, ini apa lagi? Dari Health Polytechnic Aceh. Oh, Politeknik Kesehatan ya. Kalau dulu kan STIKES ya, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Sekarang udah Politeknik Kesehatan di Aceh. Ini kayaknya banyak ini. Ini aduh, saya mohon maaf sekali. Cuma saya takutnya, mohon maaf ya. Ini apa, nebeng ya. Atau mungkin beliau-beliau ini yang menyediakan data. Nah, terus yang lain si Tony Ryan ini yang dan Linda Shields itu yang menuliskannya gitu ya. Tapi itulah ya, silakan dibaca-baca Mbak Suci. Banyak kok penelitian yang menarik di jurnal ini. Coba kita lihat penelitian yang terbarunya tentang apa. Ya, betul Mas Hakim. Jadi kalau Anda pengen disebut peneliti profesional, itu dilihat dari publikasi. Nggak bisa itu. Saya kayak kemarin ada yang komentar ya, kalau di luar negeri atau di Eropa itu sudah bukan publikasi lagi tolak ukur keberhasilan sebuah penelitian, tapi bagaimana dampaknya kepada masyarakat gitu. Aduh, orang apa lagi nih? Saya nggak tahu dia bidangnya apa. Kalau dia ini dosen, kalau dia ini peneliti, ngomong kayak gitu, bolehlah gitu ya. Nanti kita adu argumen. Tapi kalau Anda bukan peneliti, bukan akademisi, ngomong publikasi itu nggak penting, bukan bidang Anda ya, bukan posisi Anda untuk mengatakan seperti itu. Saya sendiri kemarin banyak saya buat konten dan juga VT-VT ya, untuk bisa berdampak kepada masyarakat itu panjang prosesnya ya. Penelitian itu untuk bisa berdampak kepada masyarakat itu panjang. Nah, tugas peneliti itu kejauhan untuk sampai ke sana ya. Peneliti itu yang paling penting ya penelitiannya bagus, terus betul-betul penting, penting gitu aja ya, penting bagi masyarakat gitu aja. Nggak perlu ini nanti berdampak kepada masyarakat, nggak perlu, itu nanti belakangan, jauh itu ya. Terus yang kedua, eh, kualitas dari penelitian itu dilihat dari publikasi. Kenapa kok publikasi itu menunjukkan kualitas penelitian? Karena sudah teruji ya. Kan kita untuk bisa terbit artikel itu nggak mudah di jurnal itu. Karena itulah tempat penelitian kita diuji.
gitu ya, oleh reviewer, oleh editor, ya kan, itu dibantai habis-habisan itu tulisan kita. Nah, kalau sudah terbit, artinya penelitian kita itu berkualitas. Itu pun nanti masih panjang ininya ya, perjalanannya untuk betul-betul berdampak kepada masyarakat. Itu nanti ada ujiannya lagi, diuji oleh siapa? Oleh para pembaca. Nanti dikutip nggak? Kalau nggak dikutip, nah ini pertanyaan. Kenapa penelitian kita, artikel kita tidak dikutip? Nah, kalau dikutip pun kenapa dikutip? Apakah untuk mendukung penelitian yang lain ataukah dijadikan inspirasi dasar untuk penelitian yang lain atau bahkan untuk dikritisi kelemahan-kelemahannya dan seterusnya. Itu masih panjang ya perjalanan penelitian itu untuk sampai betul-betul berdampak kepada apa ini namanya? Kepada masyarakat. Dan tugas pengabdian kepada masyarakat itu ya, itu bukan apa ya, kalau peneliti melakukan penelitian itu sudah pengabdian kepada masyarakat. Gitu loh, ya. Yang kalau yang betul-betul ke lapangan kepada masyarakat itu bukan peneliti. Siapa? Eksekutor atau eksekutif. Jadi yang harusnya membawa penelitian ini berdampak kepada masyarakat itu eksekutor. Siapa? Ya presiden, ya menteri, ya siapa? Kecuali peneliti itu menjadi menteri. Nah, kalau peneliti itu menjadi menteri, maka dia wajib menjadikan penelitian dia berdampak kepada masyarakat. Karena dia sudah menjadi eksekutor. Ya, ini coba logikanya diperbaiki dulu nih orang-orang yang bilang penelitian itu harus berdampak kepada masyarakat itu. Panjang perjalanannya. Ya, yang betul-betul harus eh, menerapkan hasil penelitian kepada masyarakat itu adalah eksekutif. Paham ya? Ini jadi kemana-mana omongan saya. Itu Mbak siapa Mbak Suci ya, silakan dibaca-baca lagi. Atau kira-kira apa minat penelitiannya apa Mbak Suci? Mungkin bisa di ini ya. Nih coba nih. Topik-topik penelitian yang lagi hangat diperbincangkan di jurnal-jurnal keperawatan apa ya? Oh ini social networking sites. Situs-situs sosial media. A powerful tool for co-design and discussion group research. Kalau ini tentang ini ya, grup peneliti. Terus ini apa? Development and validation of the moral injury symptom scale clinician. Reducing mental health stigma among nursing students. Nah, ini sebenarnya saya lagi nyari dosen ya. Nyari dosen di sekolah keperawatan atau sekolah kedokteran. Mau saya ajak nulis artikel kalau mau. Nih, jadi kalau Mbak Suci kayaknya belum bisa ya. Maksudnya Mbak Suci belum dosen. Kalau dosen bisa meneliti mahasiswa calon perawat. Nih ya. Ini membahas mental health, kesehatan mental. Terus apa lagi? Ini juga boleh nih. Oh ini masih sekolah perawat ya masih ya topiknya. Silakan dicari lah ya, dicarilah ya Mbak Suci topik-topik yang menurut Anda ini ke ASI eksklusif pengaruh kepada stunting. Nah, coba di Google aja apa di searching di sini ya. Di searching coba stunting ada nggak di sini? Aduh, loadingnya nggak nguatin ini Mbak Suci ya. Jadi dicoba aja dieksplorasi sendiri di jurnal ini Contemporary Nurse. Nanti dicari ya yang sesuai dengan minat Mbak Suci. Oke? Ya ini banyak sekali yang bertanya ya teman-teman. Mohon maaf ya. Nih, Pak, apa yang harus disiapkan sebelum daftar online ini sudah ya? Di Indo profesor dianggap pintar segalanya Pak. Bullshit gitu. Omong kosong.
Kepintaran itu ditunjukkan dari ini, cara menyampaikan ide-ide, satu. Terus yang kedua, karya-karya, dua itu. Gelar tidak menunjukkan kepintaran. Kayak apa, ustadz atau guru ngaji saya pernah bilang ya, dia kebetulan menjadi pengurus apa, divisi kerohanian kepolisian daerah atau Polda Jawa Timur ya di sana, di Surabaya. Dan kebetulan dia dipasrahin untuk mengelola masjid Polda di sana. Jadi kalau ngundang ini ya, profesor-profesor ya, jadi dosen-dosen yang punya gelar profesor, yang dia bidang keilmuannya adalah keagamaan gitu. Itu malah kalau diundang khutbah di masjid Polda itu malah membingungkan gitu kata. Malah nggak enak didengerin gitu ya istilahnya. Ya mungkin sebenarnya keilmuan beliau itu bagus karena ada orang yang pinter ya, tapi pinter itu maksudnya ya jenius apapun bidang keilmuannya, tapi dia tidak pinter berkomunikasi ya, mengartikulasikan keilmuannya melalui lisan, melalui komunikasi publik. Ada juga yang kayak gitu ya. Kayak siapa siapa ya? Mungkin kalau Anda kenal seperti ini ya, jangan yang masih hidup lah. Kalau yang sudah meninggal siapa ya? Nah ini mohon maaf, almarhum Cak Nun, almarhum Cak Nur, ya, Nur Khalis Majid, Nur Khalis Majid. Saya dulu ketika beliau masih hidup itu pernah saya sekali mendengarkan dia ceramah ya, ceramah itu membosankan banget. Ya, pernah di pesantren saya diundang gitu ya untuk ceramah. Jadi ngantuk gitu ya, dan yang namanya jamaah itu pada ngantuk semua. Gitu. Tapi kalau udah Gus Dur yang jadi penceramah, wah itu hidup itu ketawa semua. Ya itu mungkin ya, mungkin apa Cak Nur ataupun Nur Khalis Majid ini kemampuan retorika ataupun komunikasi publiknya memang tidak terlalu ini ya, bagus gitu ya, terutama kepada masyarakat yang awam. Kalau di masyarakat akademik mungkin bagus. Ini Mas Abu Bakar dari tadi daftar. Pak, daftar LPDP harus banget ya punya pengalaman kerja di kantor atau kegiatan di masyarakat umum. Saya gimana ya kalau mau bilang ya. Saya dulu waktu wawancara LPDP itu apa ya? Kebetulan yang ditanya pewawancara itu lebih ke proposal penelitian saya sih ya. Cuma kebetulan saya waktu wawancara full English ya, dalam bahasa Inggris. Mungkin pewawancara itu terkesima ya dengan kemampuan bahasa Inggris saya yang very Indonesian English gitu. Mungkin saya nggak tahu juga. Cuma menurut saya teman-teman ya, ini baik yang masih kuliah atau yang sekarang kerja, pokoknya yang masih muda-muda ya, kayak Mas Abu Bakar saya nggak tahu sekarang usianya berapa. Saran saya, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya ya, karena kualitas kita itu apa dilihat ya, karena administrasi ya, yang namanya administrasi itu kan dilihat dari ya administrasi, dari tulisan kita, kurikulum vitae kita. Jadi orang itu akan terkesima dengan kita kalau kurikulum vitae kita panjang atau tebal. Nah itu yang pertama, karena itu kesan pertama ya, first impression. Nanti apa kesan keduanya ketika wawancara. Ya. Tapi sebelum ke wawancara kan orang akan lihat kurikulum vitae kita. Jadi dibilang harus gimana ya? Bukan harus sih, cuma karena orang butuh first impression ya. Jadi sebaiknya Anda punya itu ya, pengalaman kerja, pengalaman terserah, pengalaman apa berorganisasi itu juga bagus ya, penting. Saya bahkan di kurikulum vitae saya dulu ya, itu saya masukkan teman-teman. Saya pernah menjadi ketua remaja masjid. Remaja masjid tahu ya? Jadi kalau di masjid itu kan ada organisasi remajanya atau orang-orang mudanya. Nah, itu saya masukkan ya. Karena kemampuan bersosial itu kan juga
menjadi nilai lebih yang bisa ditawarkan kepada atau yang bisa menjadi nilai tawar kita kepada ini penyelenggara beasiswa ini, termasuk LPDP. LPDP itu malah sangat ini ya, bukan sangat mengutamakan, cuma karena begini, yang namanya seleksi apapun, seleksi kerja, seleksi beasiswa, dan juga seleksi kuliah mahasiswa, itu kan mereka itu nggak mungkin semuanya dilulusin, menerima semua kan nggak ya. Apalagi ini mungkin ada kuota, ada keterbatasan ini ya, kuota gitu. Jadi mereka harus ada yang tidak diluluskan gitu loh. Nah, kenapa Anda diluluskan, itu harus ada poin poin lebihnya yang membedakan Anda dengan peserta yang lain. Gitu Mas Abu ya. Jadi kalau kita tidak memiliki nilai lebih dibandingkan peserta lain, ya susah. Jadi kayak saya ini, mohon maaf ya, saya bukan sombong atau gimana lah ya. Ini contoh aja lah, contoh. Saya kalau di wawancara mau jadi dosen atau siapa gitulah, terserah. Saya akan bilang, apa kalau ditanya ya, apa kemampuan Anda yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan gitu. Saya akan bilang, menurut ya mungkin ya, jadi tetap ada kata-kata mungkin ya. Mungkin kalau yang saya lihat ya, atau menurut saya kemampuan yang saya miliki yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang, terutama orang Indonesia, adalah kemampuan riset yang berbasis riset internasional, standar internasional, dan kemampuan publikasi Scopus yang tidak abal-abal, yang betul-betul berkualitas. Karena ini belum banyak orang Indonesia yang mampu melakukannya. Nah, kayak gitu ya. Jadi bayangkan seperti itu. Kalau saya jadi pewawancara LPDP, saya akan seperti itu ya. Nah, paham ya, Mas Abu Bakar ya? Jadi carilah pengalaman sebanyak-banyaknya, mau kerja, mau berorganisasi, mau apalah terserah ya. Di Indonesia ya profesor dianggap pintar segalanya. Enggak lah. Mana ada yang betul-betul pintar segalanya. Oke, kalau bisa dianggap peneliti profesional, nerbitin jurnal, artikel. Ya, betul ya. Memang harus punya publikasi kalau mau dianggap profesional. Oke, pas kemarin kontestasi presiden, profesor kalah sama streetwise, academic wise kalah. Ya, kalau ngomong politik beda lagi Mas ya. Jadi politik itu ada namanya realita politik. Terus dan inti dari politik itu adalah memenangkan kontestasi. Kalau nggak menang ya gagal di politik. Jadi mau Anda profesor, mau Anda gelarnya bejibun, tapi kalah dalam berpolitik, dalam bersiasat, ya kalah. Karena politik bukan bahas tentang akademik ya. Orang politisi dan pejabat berlomba-lomba mengejar gelar akademik, itu tujuannya untuk politik. Untuk apa lagi coba? Ya. Saya nggak nyebut namanya, yang ketua umum itu ya. Dua-dua itulah sama. Kenapa kok dia mengejar gelar doktor itu? Tadi ada satu orang yang saya sebutin, ketua umum partai juga. Kenapa? Coba Anda bertanya-tanya nggak kenapa orang-orang ini mengejar gelar doktor itu? Ya mau yang 3 tahun kek, mau yang 2 tahun kek, atau bertahun-tahun kek, terserah itu. Itu pertanyaannya kenapa? Kan mereka sudah, ya nggak tahu lah, mungkin sudah makmur, sudah mapan secara finansial, secara politik dan seterusnya. Kan sudah gitu. Kenapa kok tetap harus ada? Ya kalau menurut saya ya mungkin ya, dan lagi-lagi nih menurut saya subjektif ya. Anda setuju boleh, nggak setuju juga terserah. Ya karena ujungnya politik juga. Apa itu? Contoh ketika nanti pemilihan gitu, pemilihan presiden kayak pemilihan legislatif dan seterusnya ya, gubernur gitu kan, membanggakan itu ada Dr. Fikrianda gitu. Ya tujuannya untuk menarik ini. Saya ini pinter loh secara jadi masyarakat pun terpedaya gitu. Nah, saya sebenarnya lebih suka Pak Jokowi ya.
Aduh gimana lah ya, ya Pak Jokowi itu sangat sederhana sekali, saya kalau dibilang pendukung Jokowi, ya udahlah terserah, saya memang pendukung Jokowi. Orangnya sederhana, mau dikasih gelar doktor honoris causa berkali-kali ditolak sama dia. Karena mohon maaf nih Pak Jokowi ya, pendukung Pak Jokowi juga. Karena beliau tahu buat apa, wong saya udah jadi presiden kok. Aduh, jadi nggak ada gunanya gelar doktor itu, udah jadi presiden. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita mau melakukan apapun itu harus jelas tujuannya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Banyak sekali nih yang bertanya. Saya gagal LPDP kemarin salah satunya karena saya belum ada penelitian Scopus itu. Caranya gimana, Pak? Apa untuk S2, Mbak Suci? S2 apa S3? Ya memang harus belajar lah. Kalau memang gagalnya karena tidak ada publikasi Scopus, ya memang harus belajar ya. Coba inilah ya, ini yang baru belajar ya, Mbak Suci atau siapapun Anda. Kalau mau belajar menulis artikel Scopus, coba nulis yang sederhana aja. Dan saya dulu memulainya dari artikel jenis ini ya, yang sangat sederhana ini. Nih. Anda kalau mengetik nama saya di sini, nah, langsung otomatis muncul ya. Nah ini, ada berapa? Ada 20. Nah, ini saya. Ya. Dan ini semuanya rata-rata adalah artikel ini. Yang disebut dengan artikel book review. Ya, teman-teman ya, siapapun Anda. Coba ini, belajar. Gimana ya? Anda bangga nggak sih ada nama Anda di sini? Ini jurnalnya nggak main-main ya. Educational Philosophy and Theory kalau di bidang pendidikan ini bergengsi. Ada nama Anda di sini. Aduh, kelihatan deh kampus S3 saya. Jangan yang inilah. Saya nggak mau dikait-kaitkan lagi dengan ini, dengan kampus S3 saya. Oh, ini kenapa ini istri saya? Nah, yang ini aja. Yang ini kayaknya saya udah yang afiliasi saya berubah itu di mana ya? Ini deh. Ini kayaknya juga saya udah berubah ya. Bentar ya, istri saya nelpon teman-teman. Halo? Hmm? Belum, kan jam 11. Hmm. Oke. Oke. Iya, adik chat aja ya. Udah lagi live ini. Oke, ya. Assalamualaikum. Ya, gitu teman-teman. Nah, ini saya Indonesian Center for Social Science Research. Ini lembaga yang belum resmi. Masih Bandung, sekarang udah Aceh ya. Jadi ini lembaga saya, teman-teman. Indonesian Center for Social Science Research. Belum saya resmikan sih, nantilah ya. Jadi saya punya lembaga pusat penelitian ilmu-ilmu sosial. Nah, kalau ada nama Anda di jurnal-jurnal yang kayak gini, gimana kira-kira? Bagus kan? Dan kalau untuk untuk wawancara LPDP atau apa, kan enak ini. Apakah Anda sudah punya publikasi Scopus? Sudah. Coba tunjukkan ini Pak. Silakan di Google sendiri. Nah, mulailah dari ini, book review ya Mbak Suci. Coba saya kebetulan di iRecall di organisasi saya juga ada kelas-kelas untuk menulis Scopus. Kalaupun nggak mau ikut kelas saya karena berbayar, silahkan coba ya dipelajari. Ini bisa di-download ya, banyak. Ini namanya artikel book review. Mulailah dari sini. Ya, Mbak Suci dan teman-teman semuanya. Oke.